Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita dari kitab Daniel ya. Pada kesempatan episode ini Daniel di pasal 8 kita akan coba bahas ya saudara ya. Dan sebelum kita mulai seperti biasa kita siapkan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, terima kasih buat segalanya yang bisa kami rasakan, entah apapun itu. Kami bersyukur kami boleh masih diberikan kesempatan nafas hidup oleh diri-Mu. Maka kami mau memperbaiki hidup kami, diri kami menjadi lebih baik lagi. Ajar kami kebenaran-Mu untuk itu, sehingga lewat pembacaan tadarusan Alkitab ini kami semakin memahami tentang diri-Mu, memahami tentang kehidupan, dan kami ke depannya di sisa hidup kami masing-masing menjadi pribadi yang semakin bisa menyenangkan hati Tuhan. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Saudara, sambil kita siapkan Alkitab kita masing-masing juga menyiapkan diri kita, sehingga pembacaan Alkitab kita sebentar itu tidak lewat gitu saja, tapi jadi berkat buat semuanya. Yuk sama-sama kita siapkan Daniel pasal yang ke-8. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ya, Daniel pasal yang ke-8. Perikopnya diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Domba Jantan dan Kambing Jantan. Sama-sama kita baca, saudara ya, dari ayat pertama. 3, 2, 1. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belsyazar, nampaklah kepadaku, Daniel, suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam. Dan aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Aku mengangkat mukaku dan melihat tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya 2 dan kedua tanduk itu tinggi, tapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia. Dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Tapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat, yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah, dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang 2 tanduknya dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu. Ia menggeram, lalu di tanduknya domba jantan itu dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya. Tapi ketika ia sampai pada puncak kekuasaannya, patahlah tanduk yang besar itu. Lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Maka dari salah satu tanduk itu muncul satu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang, dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya. Dan daripadanya diambillah korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan, dan bala tentara yang diinjak-injak. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi.
Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Sedang aku, Daniel, melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya. Maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti laki-laki. Dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri. Dan ketika ia datang, terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata kepadaku, pahamilah anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah. Tapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Lalu berkatalah ia, kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini. Sebab hal itu mengenai akhir zaman. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani. Dan tanduk besar yang di antara kedua matanya ialah raja yang pertama. Dan bahwa tanduk itu patah dan pada tempatnya itu muncul keempat buah, berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu. Tapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat, tapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan ia akan mendatangkan kebinasan yang mengerikan. Apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya. Juga umat orang kudus. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukan akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya. Dan dengan tidak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya juga. Ia akan bangkit melawan raja segala raja. Tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tapi engkau, sembunyikanlah penglihatan itu. Sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Maka aku Daniel lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tapi tidak memahaminya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita membaca pasal 8 ini masih bicara di seputar Daniel masih berada di zaman pemerintahan Raja Belshazzar. Ya, Raja Belshazzar ini adalah raja yang menjadi raja atas Babel karena ayahnya entah meninggal atau sudah tua dan mengundurkan diri, Nebukadnezar. Kita sudah tahu nasib akhir dari Belshazzar seperti apa. Dan ini berkesinambungan dengan mimpi yang dilihat Daniel di pasal ke-7 kemarin, di mana dia juga dapat mimpi tentang sesuatu begitu yang mengguncang hatinya tentang keempat binatang pada rusan sebelumnya. Dan terjadi mimpi itu di dalam tahun pertama pemerintahan Belshazzar. Dan ini tahun ketiga pemerintahan Belshazzar. Ya, jadi dari ayat-ayat ini kita juga tahu bahwa ternyata di zaman Belshazzar, Daniel meskipun sudah agak dilupakan, tapi masih melayani raja, masih berada di istana raja. Ya, ini jadi berarti saya coba meluruskan apa yang saya sampaikan dalam beberapa pasal kemarin, di mana dalam kesan yang saya baca di Daniel pasal yang ketiga atau keempat kalau tidak salah, Belshazzar itu seolah-olah lupa akan Daniel, sehingga yang mengingatkan adalah istrinya gitu ya. Dan akhirnya Daniel diundang dan Daniel bisa menafsirkan mimpi Raja Belshazzar itu, yang kita tahu bahwa di mimpi itu akhirnya setelah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh Daniel, karena Raja Belshazzar minum dari perkakas-perkakas suci bait Allah yang dibawa ke Babel. Dia menajiskan semua perkakas itu sehingga akhirnya dia dihukum mati ya. Kemudian bangkit kerajaan Media, yakni dengan rajanya Darius ya. Jadi rupanya di pasal 3, pasal 4 saya lupa ya, ketika Belshazzar bermimpi atau melihat punggung tangan manusia yang menulis di dinding dan mengatakan bahwa pemerintahanmu sudah berakhir itu, ini adalah cerita di penghujung hidupnya dia. Dan setelah pasal 3, pasal 4 itu ternyata Daniel masih menceritakan masa lalunya di tahun pertama dan tahun ketiga ketika Raja Belshazzar ini masih tentunya masih berkuasa dengan luar biasa. Dan inilah yang kita baca.
Di pasal ke-7 bicara soal 4 binatang, di pasal ke-8 bicara mengenai 2 binatang, spesifik dikatakan domba jantan dan kambing jantan. Ya, dalam penglihatan ini, kembali saya ingin mengatakan kepada saudara bagaimana Daniel itu dipakai Tuhan luar biasa. Daniel itu bukan saja bisa membaca mimpi orang, bisa menafsirkan mimpi orang, tapi juga oleh karunia Tuhan diberikan kemampuan untuk mendapatkan penglihatan, vision tentang apa yang terjadi nanti. Ya, di pasal-pasal yang kita baca ini bicara mengenai apa yang akan terjadi setelah kerajaan Belshazzar, atau paling tidak setelah mimpinya ini, ya. Di mana dikatakan Daniel melihat bahwa muncul seekor domba jantan di ayat yang ketiga. Tanduknya ada 2, ya. Yang satu lebih tinggi daripada yang lainnya. Ya, terus domba itu menanduk ke barat, ke utara, ke selatan, ya. Dan ternyata kita tahu bahwa domba yang luar biasa ini, di mana dikatakan di ayat 4 tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia, dan dia berbuat sekehendak hatinya, membesarkan diri, ya. Itu ditafsirkan sebagai kerajaan Media dan Persia, ya. Menarik nih, ya. Bapak Ibu perhatikan Media Persia. Jadi dalam penglihatan Daniel ini, Media Persia memang satu buah kerajaan, atau dua buah kerajaan, tapi berasal dari bisa satu budaya, karena digambarkan dalam penglihatan Daniel itu Media Persia digambarkan sebagai tanduk dari seekor domba, ya. Media tanduk yang satu, Persia tanduk yang satu. Dikatakan satu tanduk lebih tinggi daripada yang lainnya. Tidak ditafsirkan siapa yang lebih tinggi, tapi saya menafsirkan Persia, karena dalam literatur manapun dan juga dalam Alkitab kelihatan sekali bahwa kerajaan Persia, atau yang Cyrus, ya, Raja Cyrus itu terkenalnya luar biasa. Apakah yang lebih tinggi itu maksudnya adalah Persia? Ya, di ayat-ayat yang kita baca di pasal 8 ini tidak tampak. Gabriel, ya, yang diperintahkan Tuhan, ya, kalau kita baca tadi ayat, untuk memberikan pemahaman kepada Daniel, mengatakan bahwa domba itu, ya, dengan 2 tanduknya itu bicara mengenai nanti kerajaan yang akan muncul. Coba kita lihat, ya, supaya saya tidak salah tadi. Nah, ya. Ini ayat yang ke-16. Dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri. Berarti Gabriel datang ke tempat Daniel berdiri, dan ketika datang terkejutlah Daniel dan jatuh tertelungkup. Dan Gabriel berkata kepada Daniel, pahamilah anak manusia bahwa penglihatan ini mengenai akhir masa. Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelungkup, ya. Lalu ayat 19, ia berkata, aku beritahukan kepadamu apa yang terjadi pada akhir murka ini. Sebab hal itu mengenai akhir zaman. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Jadi kalau ada sebuah nubuatan, vision tentang akhir zaman gitu, ya. Kalau dalam ayat-ayat setelahnya itu diterjemahkan atau ditafsirkan atau dijelaskan apa maknanya, ya kita mestinya berhenti di situ, Bapak Ibu. Jadi domba dengan 2 tanduk yang satu lebih tinggi daripada yang lainnya itu jelas-jelas di pasal 8 ayat 19 dan ayat 20 ini dikatakan bahwa itu bicara mengenai munculnya kerajaan atau raja-raja orang Media dan Persia yang berkuasa setelah Babilonia, setelah Raja Belshazzar itu nanti mati. Dan pada faktanya kerajaan Media dan kerajaan Persia itu ada, ya, dalam sejarah dunia, tercatat juga, maupun juga di dalam Alkitab kita. Jadi domba jantan ini jangan ditafsirkan macam-macam, ya. Media dan Persia, ya. Habis Belshazzar mati, yang dikatakan di kitab Daniel muncul kerajaan Media yang berkuasa dengan rajanya cuma satu disebutkan dalam kitab Daniel, yakni Darius. Kemudian di Daniel nanti pasal 9-10 kita tahu muncul kerajaan Persia yang nantinya namanya rajanya yang paling utama dan mungkin satu-satunya, seingat saya satu-satunya yang muncul di kitab Daniel ini adalah Koresi, Cyrus gitu, ya.
Jadi domba jantan yang dilihat Daniel itu adalah Media dan Persia. Nah, menarik saudara di sini bahwa Gabriel berkata kepada Daniel bahwa yang dilihat itu adalah mengenai akhir zaman. Jadi dari sini sebenarnya kita bisa memahami bahwa akhir zaman itu tidak melulu, terminologi akhir zaman tidak melulu mengenai zaman akhir, kecuali dalam penjelasan itu dikatakan ini bicara mengenai zaman akhir. Tapi juga bisa berarti akhir zaman itu ya bisa dalam konteks lebih ke private. Ya, saya membacanya begitu dalam kitab Daniel ini. Karena pada faktanya kerajaan Media dan Persia di tahun 2022 sekarang ini itu udah lama, ribuan tahun yang lalu sudah hilang sejarahnya. Ya. Padahal sekarang ini ya kita mengimaninya kita adalah kerajaan akhir zaman, ya. Apakah nanti di dalam akhir zaman ke depan akan muncul kerajaan Media dan Persia lagi di tahun 2025 misalnya, 2030 misalnya, ya. Nah, karena spesifik dikatakan raja-raja orang Media dan Persia. Nah, hari ini nggak ada tuh bangsa Media, bangsa Persia, suku Media, suku Persia, kerajaan Media, kerajaan Persia, nggak ada lagi. Ya. Di tahun 2022 ketika saya rekaman ini, di tahun yang modern, saya nggak tahu YouTube ini nanti tersimpan nggak sampai ratusan ribuan tahun yang ke depan. Tapi kalau nanti belum ada akhir zaman dan anak cucu kita dengar apa program ini atau lihat program ini di 1000 tahun ke depan, ya saya ingin mengatakan bahwa saya yang hidup di 2022 ini nggak ada kelihatan Media Persia itu bangkit kembali. Dan tidak ada indikasi apapun, karena Media Persia kan seperti seringkali saya katakan itu berada di wilayah Mesopotamia. Wilayah yang saat ini diduduki atau dikuasai oleh Irak lebih banyak dan sebagian dari Iran. Kerajaan Irak atau negara modern Irak sekarang ini ya sudah ya tinggal puing-puing aja lah akibat perang berkecamuk di tempat itu beberapa tahun yang lalu, dan juga perang besar loh ya, perang Badai Gurun itu di mana Amerika dan sekutu membombardir Irak sehingga pemimpin besarnya yang namanya Saddam Hussein itu ditangkap dan dibunuh di pengadilan gitu ya. Nah, sehingga Irak sekarang ini hancur. Ya. Juga belum lama ini muncul lagi ISIS di situ. ISIS menghancurkan peradaban kuno yang tertinggal, ya. Jadi kayak warisan-warisan kayak sekarang kita Candi Borobudur di sana itu kan banyak peninggalan-peninggalan zaman Mesopotamia, zaman Babel, zaman Abraham gitu ya. Itu semua sama ISIS kan dianggap sesuatu tempat yang kafir gitu ya. Tempat yang tidak sesuai dengan apa yang mereka pahami sehingga dibongkar, patung-patung dihancurkan. Jadi di tahun 2022 ketika kita tadarusan Alkitab ini, nggak ada indikasi apapun dilihat dari manapun. Kalau dalam perspektif saya ya, kalau saya salah, saudara bisa mendapatkan informasi bahwa kerajaan Media atau bangsa Media, bangsa Persia sedang lagi ada pergerakannya, ya tolong diberitahu supaya saya nanti bisa mempelajari dan bisa mungkin memikirkan kembali penafsiran dari Daniel pasal 8 yang baru saya bagikan ini. Tapi kalau saya sekarang ini nggak melihat ke arah itu. Media dan Persia cuma sejarah masa lalu. Tapi dikatakan oleh Gabriel, ini adalah peristiwa akhir zaman. Padahal udah lewat 2000-an, 3000-an tahun. Kita yang hidup di 2022 kan berarti dengan zamannya Daniel kan 3000-an tahun gitu ya. Itu nggak ada negara Media dan Persia. Ya. Nggak ada juga indikasi akan muncul kembali gitu. Jadi jelas yang dikatakan akhir zaman oleh Gabriel ini ya Gabriel berkata akhir zaman dalam konteks pribadinya si Daniel. Jadi akhir zaman itu berarti tangkapan saya ya dari ayat ini, sebelum Daniel mati, sebelum Daniel ya kembali kepada yang empunya, Daniel akan melihat bahwa kerajaan Babilonia, tempat dia mengabdi sekarang ini kepada Belshazzar rajanya, itu akan digantikan oleh kerajaan Media dan Persia. Dan pada faktanya, Daniel melihat itu. Dan menariknya, Daniel tetap berada dalam kerajaan atau dalam istana kerajaan Media dan istana kerajaan Persia. Ya, Persia tidak lama, tapi Daniel sempat di masa tuanya juga ada dalam pemerintahan raja Persia itu. Ya. Jadi akhir zaman ini ya, kalau saya sudah memahaminya di dalam konteks Alkitab, ya saya berhati-hati. Nggak lugu gitu, polos gitu, berkata bahwa akhir zaman itu zaman nanti. Ya.
Sebab kalau saya misalnya, kata Mazmur Musa kan umur manusia 70-80 tahun. Bisa saja ketika Tuhan nanti memberikan sesuatu vision atau penglihatan kepada saya, dan saya berkata akhir zaman yang saya dapatkan di 2022 ini bisa saja yang pertama, bicara memang nanti berakhirnya langit dan bumi, juga bisa berarti ya, kalau Mazmur Musa umurnya 70-80 tahun, sekarang saya udah mendekati 50, ya umur saya kan tinggal 20-30 tahun lagi. Mungkin saja saya nanti kalau dapat penglihatan dari Tuhan, itu diperlihatkan Tuhan keadaan dunia di 20-30 tahun mendatang ketika saya masih hidup. Ya, ketika saya mati, maka bagi saya sudah akhir zaman. Jadi akhir zaman ini, sekarang ini saya melihatnya agak perspektifnya cukup wide gitu, cukup lebar, nggak melulu harus bicara mengenai ya akhir zaman itu sesuatu tentang berakhirnya langit dan bumi ini. Memang itu nubuatan Alkitab. One day pasti nanti langit dan bumi akan lenyap, itu kata Alkitab. Jadi ya, itu yang kita bisa dapatkan di ayat yang ke-20. Dan menariknya lagi, kemudian habis domba itu muncul berkuasa, nggak ada yang bisa menaklukkannya, muncul kambing jantan berbulu kesat ya, dan dikatakan juga kambing itu bukan apa-apa, langsung dijelaskan di sini oleh Gabriel. Ya, Gabriel ini dapat perintah untuk memberitakan kepada Daniel dari siapa? Dari seseorang, kalau kita baca tadi ya. Ini perhatikan. Nah, sedang aku Daniel melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di hadapanku yang rupanya seperti laki-laki, dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, Gabriel, buatlah orang itu memahami sesuatu. Jadi Gabriel itu yang berdiri di depannya Daniel, itu rupanya diperintahkan oleh seseorang yang suaranya seperti suara manusia. Ya. Yang pastinya orang yang beri perintah kepada Gabriel dan Gabriel taat adalah seseorang yang lebih tinggi kedudukannya daripada Gabriel, sehingga bisa memerintahkan Gabriel dan Gabriel taat. Dan kita tahu siapa Gabriel. Orang Yahudi tahu pengajaran Taurat tentang siapa Gabriel. Ya. Kemudian juga orang Kristen tahu banget siapa itu Gabriel, karena muncul dalam banyak peristiwa ketika Yesus lahir dan seterusnya. Jadi kalau Gabriel kita imani sebagai malaikat utama, the archangel, salah satu dari malaikat atau penghulu malaikat, maka tentu pemimpinnya tidak lain adalah Tuhan sendiri. Berarti Tuhan memerintahkan Gabriel untuk memberitakan kepada Daniel dengan pesan, domba itu media Persia, kambing itu adalah raja negeri Yunani. Jadi ini tidak perlu ditafsirkan macam-macam. Ya. Memang kalau secara literal seperti itu. Makanya kalau ada orang langsung mengatakan bahwa domba ini adalah apa-apa-apa, sesuatu yang nanti, kambing ini apa-apa-apa, sesuatu yang nanti dan belum terjadi sepanjang sejarah, saya harus perhatikan dulu ya. Ini mau kemana nih di bawahnya? Dia sudah perhatikan konteks dekatnya nggak? Sebab apa yang dilihat Daniel ini sudah dijelaskan oleh Gabriel di pasal yang sama, pasal 8. Jadi nggak perlu ditafsirkan macam-macam gitu. Dan memang pada faktanya setelah media muncul, Persia muncul, mereka berdua, kerajaan dua ini hancur oleh kerajaan apa? Yunani. Ya. Di mana kerajaan Yunani itu juga menarik di sini. Dikatakan sebagai kambing, punya tanduk di antara dua matanya. Dan tanduk itu patah, dan pada tempatnya, pada patahnya tanduk itu muncul 4 buah tanduk kecil, ya. Ya. Berarti yang dikatakan juga oleh Gabriel ya, baca ayat 22 ya. Dan bahwa tanduk itu patah dan pada tempatnya itu muncul 4 buah. Berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu. 4 kerajaan akan muncul dari negeri Yunani. Tapi tidak sekuat yang terdahulu. Kerajaan Yunani utama tetap yang terutama. Dan dalam sejarah sudah tercatat ini. Bahwa kerajaan Yunani dengan kekuasaan yang berkembang di awal-awalnya. Kemudian juga dengan penyebaran yang luar biasa ya. Itu pendirinya atau raja terbesarnya kan The Great Alexander Agung, yang bisa membawa kerajaan kecil yang tadinya di Yunani di wilayah Eropa, sampai sekarang Eropa yang namanya Yunani di Eropa juga tidak terlalu besar, itu bisa menguasai dunia saat itu. Dari daerah wilayah barat di Eropa, dia ke timur, dia ke selatan, sehingga kalau kita membaca sampai wilayah India, itu kan menyeberangi wilayah Asia ya, dari Turki ya, terus sampai ke Irak, Iran, terus sampai ke Afghanistan, sampai ke India ya. Itu dicatat sejarah bahwa Alexander
Agung selama 3,5 tahun kurang lebih sebagai raja. Dia ekspansinya luar biasa, bahkan sampai nyaris ke negeri Arab sekarang itu dikuasai, termasuk Palestina, yakni Yerusalem, yakni Israel, tanah perjanjian, itu dikuasai oleh Yunani pada saat itu. Dan Alexander Agung jelas dikatakan sejarah ya, bukan Alkitab ya, mati muda. Umur 30-an tahun dia sudah mati. Dan kerajaannya ketika dia mati, Yunani ini ketika kerajaan mati pecah menjadi 4 atau 5 ya, kerajaan, tergantung perspektif saudara nanti muncul. Kok bisa begitu? Karena ketika Alexander mati, dia tidak meninggalkan ahli waris begitu. Ya. Sehingga akhirnya yang menjadi penerusnya adalah jenderal-jenderalnya, raja-raja wilayah, jenderal-jenderal wilayah. Jadi ketika dia ekspansi, kan dia memerintahkan jenderal A, ya, nanti muncul jadi Wangsa Seleucus, Ptolemy, ya, macam-macam ya. Ada saya lupa ada 4 atau 5 gitu kerajaan yang masing-masing dulunya inilah jenderalnya Alexander. Kamu pergi ke wilayah Mesir, kuasai Mesir. Kamu pergi ke wilayah Mesopotamia, kuasai Mesopotamia. Kamu pergi ke wilayah Palestina, ya, kuasai Palestina. Jadi dipecah gitu, ya. Masing-masing wilayah kekuasaan yang ditaklukkan oleh Yunani dikuasai oleh jenderal tertentu. Dan jenderal-jenderal ini ketika Alexander mati, dialah yang menjadi penguasa wilayah itu. Dan memang sejarah mengatakan pecah menjadi 4. Dalam sejarah itu disebut dengan Diadochi. Kerajaan setelah Yunani ini Diadochi. Diadochi itu artinya apa? 4 jenderal, terpecah gitu ya, Diadochi ya. Pecahan gitu ya. Jenderal-jenderalnya ya. Jadi tapi dikatakan juga di pasal 8 Daniel ini kan, tapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan memang ya, keempat jenderal ini ketika kena menjadi raja di wilayah mereka masing-masing, itu tidak ada yang sekuat Alexander Agung. Paling tidak dilihat dari wilayah kekuasaannya, tidak ada dari 4 jenderal ini yang wilayahnya kekuasaannya ketika zaman Yunani di zamannya Alexander Agung. Mereka semua kalah dalam segala hal, tergenapi. Artinya apa? Artinya yang dilihat Daniel tentang tentang domba dengan 2 tanduk, yang satu lebih tinggi, tentang kambing 1 tanduk yang kemudian patah dan muncul 4 tanduk kecil di tanduk itu, semuanya sudah tergenapi. Pertama, nggak perlu ditafsirkan karena sudah dijelaskan oleh Gabriel di pasal 8 ini, dan dalam sejarah juga sudah tergenapi. Dan itu dikatakan dengan jelas oleh Gabriel sebagai akhir zaman. Padahal, ya, sampai hari ini 3000 tahun kemudian setelah peristiwa-peristiwa yang terjadi ini secara sejarah, ya, belum berakhir zaman ini, gitu saudara ya. Jadi akhir zaman ini apa artinya? Ya makanya tadi saya bilang akhir zaman ini bicara memang tentang suatu hari nanti mendekati langit dan bumi lenyap, atau juga akhir zaman dalam konteks lebih pribadi. Mungkin di dalam perspektif Daniel ini, Gabriel berbicara mengenai akhir zamannya Daniel. Ya. Sebelum kamu mati, ya, sebelum kamu nggak bisa lagi lihat apapun di dunia ini, kamu akan mengalami ini. Domba jantan muncul dan kambing jantan muncul. Media, Persia, dan Yunani, dan itu dilewati Daniel. Dan Daniel tidak hidup di zaman pemerintahan Romawi. Artinya apa? Ya, kerajaan Romawi yang notabene jauh lebih besar, lebih berpengaruh daripada Yunani, itu tidak dibaca sama sekali oleh Daniel dalam penglihatannya di pasal 8 ini. Ya, padahal kalau kita ngomongin sejarah, Romawi lebih luar biasa daripada Yunani. Tapi di dalam pasal 8 ini, nggak ada gambaran tentang Romawi sama sekali. Seolah-olah peristiwa setelah Yunani muncul, Daniel nggak melihat apa-apa lagi. Daniel nggak melihat lagi sesuatu setelah kambing jantan muncul. Padahal dalam sejarah tercatat, kita juga belajar sejarah kan, habis Yunani, ada kerajaan lain yang namanya Imperium Romawi yang lebih berkuasa daripada Yunani. Secara apapun, secara kekuasaan wilayah, secara peninggalan hukum kah, kemiliteran lah, dan segala macam ya. Romawi lebih berpengaruh atas dunia terhadap dunia daripada Yunani. Yunani memang secara budaya Helenisme itu menjadikan semua bangsa Yunani, sehingga akhirnya ya dewa-dewi barat itu ya sampai ke timur juga. Helenisme dengan menjadikan semua bangsa berbahasa Yunani itu juga membantu Romawi. Ya, sehingga Romawi lebih cepat lagi penyebarannya karena menggunakan juga bahasa Yunani yang memang menjadi bahasa internasional saat itu.
Alexander Agung yang membangun jalan-jalan apa yang pakai batu gitu, pakai kerikil yang dipadatkan, yang menghubungkan antara barat sampai ke timur, itu juga mempermudah akhirnya Romawi lebih lagi ekspansi karena nggak perlu membuat jalan baru, jalannya sudah ada peninggalan Alexander Agung gitu kan. Ya tidak dipungkiri memang Romawi bisa besar karena memang Yunani sudah melakukan hal yang baik terlebih dahulu. Tapi yang ingin saya katakan, Romawi lebih besar daripada Yunani, tapi tidak dilihat sama sekali oleh Daniel di pasal 8 ini. Akhir zaman yang diperlihatkan Tuhan kepada Daniel berhenti di Yunani. Tapi menariknya, saudara, ya, menariknya, meskipun sudah dijelaskan detail siapa itu domba jantan dan kambing jantan ini oleh Gabriel, yang notabene nggak mungkin bohong, dan kita tahu yang memberikan perintah kepada Gabriel adalah Tuhan sendiri. Jadi sumbernya Gabriel memberikan pemahaman ini ya A1 gitu, langsung dari Tuhan, dan memang fakta sejarah terjadi ya. Tapi menarik ya di sini ada kalimat-kalimat yang membuat saya tergetar juga ya. Coba kita lihat ya. Adapun ayat 26 ya. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa yang masih jauh. Ya. Nah, ini ayat ini bisa bermakna macam-macam nih ya. Pertama, ketika Daniel mendapatkan itu, Daniel tidak menceritakannya kepada siapa-siapa. Berarti tidak dituliskannya dalam pasal 8 ini. Makanya saya termasuk yang mengatakan bahwa kitab Daniel ini sebenarnya yang nulis bukan Daniel, tapi orang lain, muridnya, atau mungkin cucu muridnya, atau buyut muridnya, di mana Daniel itu hanya mewariskan pesan kepada apa yang didapatkannya, apa yang dilihatnya, apa yang dialaminya ini kepada satu orang muridnya, yang kita tidak tahu siapa itu. Mungkin muridnya kemudian juga punya murid, dan akhirnya di masa yang lebih mendatang, itu kisah tentang Daniel itu mulai dituliskan. Sehingga kalimatnya di dalam ayat 26 bisa kita mengerti. Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu. Sebab kalau Tuhan lewat Gabriel sudah memberitakan sembunyikanlah penglihatan itu, tapi Daniel tetap nulis juga, kan aneh gitu. Ya, sembunyikanlah penglihatan itu. Berarti dalam pasal 8 ini apa yang dimimpikan Daniel, apa yang dilihat Daniel, itu masih disembunyikan oleh Daniel karena dapat perintah dari Tuhan. Ya. Apalagi kalimatnya mengenai masa depan yang masih jauh. Nah, kalimat masa depan yang masih jauh ini juga bermakna ganda bagi saya. Sebab kalau kita ngomongin zaman media Persia dan Yunani, pertama Daniel nggak mengalami zaman Yunani, ya, dia tidak tahu. Jadi tentu ketika nubuatan ini didapatinya, dia mengerti bahwa media Persia, meskipun di zamannya dia dapat penglihatan ini, media Persia belum menjadi penguasa dunia, masih kerajaan Babel, tapi saya percaya media Persia sudah ada. Ya, karena buktinya ketika Belshazzar raja Babel ini mati, gak lama kemudian sudah muncul kerajaan Media dengan rajanya Darius. Berarti kan media Persia ini benih-benihnya sudah kelihatan di zaman Daniel mendapatkan penglihatan ini. Tapi Yunani, ya mungkin saja Yunani sudah ada, tapi masih sangat kecil sekali, dan Daniel tidak berpikir mereka bisa mengalahkan Babel saat itu, sebab masih jauh, ya, lokasinya juga jauh di barat. Besar kemungkinan Daniel juga nggak pernah mendengar Yunani sebelumnya karena terlalu kecil, masih suku saat itu, ya. Jadi ketika disebutkan Yunani, ini sesuatu yang membuat Daniel tergetar. Kerajaan mana lagi nih gitu ya? Ini berarti sesuatu yang masih jauh. Dan menarik ya kalimat berikutnya. Maka aku Daniel lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya, kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Berarti dia kembali lagi ke istana, melakukan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pelayan raja. Dan aku tercengang-cengang melihat tentang penglihatan itu, tapi tidak memahaminya. Perhatikan baik-baik, kalimat ini mengganggu saya. Ya. Dan aku tercengang-cengang. Oke, saya mengerti. Daniel mungkin meskipun dia mendapatkan penglihatan yang aneh soal domba dan kambing, tapi kan dia sudah mendapatkan informasinya, jawabannya dari Gabriel. Oke lah, dia tercengang-cengang, dia kagum, dia bisa melihat Gabriel, dia bisa melihat penglihatan di masa depan. Tapi kalimat berikutnya nih, tapi tidak memahaminya. Nah, tidak memahaminya itu maksudnya apa nih? Apakah Daniel masih ragu dengan apa yang dia lihat?
Padahal sudah dijelaskan detail kan oleh si Gabriel. Tapi kok dia tidak memahaminya? Padahal kita sudah belajar di pasal 1 sampai pasal yang ke-7. Bahkan dalam khotbah hari Minggu kemarin, Daniel ini orang yang berhikmat, orang yang bijaksananya pakai bingit gitu. Yang saya bahkan mengatakan mungkin nggak ada orang di muka bumi yang hikmatnya dan bijaksananya selevel Daniel gitu ya. Tapi dia tidak memahami. Padahal kalau kita baca pasal 8, kayaknya apa yang dilihat Daniel sudah dijelaskan oleh Gabriel. Saya akhirnya menyimpulkan, ini sesuatu yang nggak mungkin. Kenapa Daniel nggak memahaminya? Berarti, meskipun dijelaskan oleh Gabriel, ya, semua yang dilihat oleh Daniel ini, tapi ada banyak sesuatu yang masih kabur, yang tidak dijelaskan oleh Gabriel, dan Daniel melihat itu. Sehingga, meskipun dia dapat pesannya, pesan utamanya dapat bahwa muncul Media, muncul Persia, nanti muncul Yunani, yang dia pada saat itu mungkin nggak tahu Yunani itu apa. Nah, itu sudah mencengangkannya, tapi ada sesuatu yang samar-samar, yang terlihat juga di mimpinya itu, di penglihatannya itu, tapi tidak dijelaskan oleh Gabriel. Sehingga dikatakan di kalimat terakhir itu, Gabriel, Daniel itu tidak memahaminya. Ya, kalimat juga, tapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu sebab hal itu mengenai masa yang masih jauh. Ya, mungkin ada banyak penglihatan selain kambing jantan dan domba jantan ini yang dilihat Daniel, dan Daniel tidak boleh membagikannya, ya, sembunyikan itu, ya. Dan Gabriel juga tidak menceritakan lagi. Jadi saya termasuk orang yang akhirnya sekarang ini percaya bahwa apa yang dilihat Daniel di pasal 8 ini ketika dia ada di di sebuah tepi sungai Ulai, ya. Itu adalah suatu penglihatan yang panjang, ya, tentang zaman akhir, tentang akhir zaman, tentang hari-hari nanti juga. Cuma Daniel itu disuruh Gabriel menyembunyikan apa yang dilihatnya itu, dan Gabriel juga tidak menceritakan tentang apa yang dilihat di zaman-zaman akhir nanti sebelum langit dan bumi lenyap. Yang dijelaskan Gabriel hanya konteks yang dialami paling tidak jauh dari Daniel, yakni apa? Media, Persia, dan Yunani. Ya. Dan itu membuat Daniel tercengang, membuat Daniel tadi sakit dan lain sebagainya. Dan bahkan meskipun sudah dijelaskan yang topik Media, Persia, Yunani, Daniel mengatakan dia tidak memahaminya. Ya. Jadi ada banyak mimpi penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Daniel, dan Daniel belum bisa memahaminya. Paling tidak sampai di pasal 8 ini. Dan dia disuruh menyembunyikan itu. Nah, apa itu kita tidak tahu, saudara ya. Jadi dalam konteks pasal 8 ini, kalau bicara mengenai siapa itu domba, siapa itu kambing, kita nggak usah nafsirin macam-macam. Oh, kambing itu berarti antikristus. Enggak, Gabriel sudah menjelaskan. Kambing itu Yunani, domba itu Media, Persia. Selesai. Tapi meski demikian, saya termasuk yang percaya, tapi nggak bisa kita temukan apa, nggak bisa juga kita tambah-tambahin karena tidak tertulis. Gabriel menyuruh menyembunyikan itu semuanya. Hanya Daniel yang diberikan penglihatan itu, dan Daniel tidak memahaminya karena juga tidak dijelaskan apa pengertiannya. Jadi Daniel melihat apa yang terjadi hari ini di 2022. Daniel melihat apa yang terjadi sebentar di akhir zaman, tapi Daniel tidak memahaminya. Itu yang membuat Daniel sakit, itu yang membuat Daniel tercengang-cengang dan sulit untuk memahami secara penuh. Bahkan level Daniel pun tidak bisa memahami. Jadi saudara, Daniel memang nabi akhir zaman. Dia melihat banyak. Tapi kalau kita baca kitab Daniel, nggak semuanya itu dia bagikan. Ada banyak misteri, ada banyak penglihatan yang tidak tersampaikan karena dilarang oleh Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, sembunyikan itu untukmu. Hanya untukmu saja. Jadi Daniel melihat, tapi nggak memahami. Yang dipahami, yang dijelaskan oleh Tuhan lewat Gabriel dalam konteks pasal 8 ini, dia bagikan sehingga kita mengerti. Itu pun saja membuat saya terpesona. Saya percaya bahwa kalau Tuhan mau bertindak sebentar di akhir zaman ini, maka dia pasti akan memakai orang-orangnya untuk menjelaskan semua itu kepada siapa yang mau mendengarkannya. Jadi akhir zaman, bagi orang banyak yang tidak percaya Tuhan akan seperti kegelapan. Tapi bagi kita yang takut akan Tuhan, akhir zaman, andai kata terjadi sebentar lagi dalam tahun depan misalnya, kita pasti akan bisa membacanya, kita pasti akan bisa menduganya, kita pasti akan segera mengetahuinya. Kenapa? Karena pasti Tuhan akan memakai seorang, dua orang, atau beberapa orang sekaligus
untuk menjadi corongnya mengingatkan agar umatnya tetap waspada karena hari-hari terakhir menjelang tiba. So, don't worry soal akhir zaman. Yang penting sekarang ini, peganglah imanmu kepada Tuhan dengan sungguh. Haleluya. Haleluya. Ini kita selesaikan Daniel pasal 8. Kita bicara soal bagaimana Tuhan memperlihatkan sesuatu tentang akhir zaman dalam konteks Daniel ketika masih hidup dan bahkan nanti benar-benar di akhir zaman kepada orang yang dipilihnya. Orang yang sejak awal dia tidak mau menajiskan dirinya. Orang yang sejak awal meskipun nyawa taruhannya hanya mau menjadikan Tuhan yang terutama. Orang-orang seperti inilah yang Tuhan tidak mungkin merahasiakan sesuatu jika Tuhan ingin melakukan sesuatu atas dunia tempat sesahabatnya ini tinggal. Maka saya berusaha menjadi sahabatnya Tuhan. Berusahalah terus menjadi sahabatnya Tuhan. Bersahabatlah dengan Tuhan. Dengan cara apa yang dilakukan oleh Daniel kita kerjakan. Jangan menajiskan diri. Kemudian tempatkan Tuhan yang terutama. Maka andai kata kita hidup di akhir zaman, kita tidak akan gagap nanti menghadapi situasi akhir zaman. Kenapa? Aku yakin Tuhan akan bicara kepada kita tentang apa yang akan dia lakukan terhadap dunia di akhir zaman. Sehingga ketika kita menghadapinya sekalipun, kita sudah ngerti, kita sudah siap. Kenapa? Karena tidak ada yang menjadi rahasia. Bagi kita, akhir zaman itu terang benderang. Semoga dipahami, semoga dilakukan. Jadilah Daniel akhir zaman. Haleluya. Sebelum kita akhiri, kalau sudah diberkati lewat episode ini, bisa tolong di-subscribe. Kalau belum di-subscribe, di-like. Dan juga kalau tidak keberatan di-share link ini kepada, atau dibagikan link ini kepada yang lainnya lewat media sosial saudara, lewat WhatsApp saudara, kepada temanmu, saudaramu, lewat Facebook saudara juga, supaya banyak orang yang akhirnya mengenal program Deep Talk with Pasi atau Tadarusan Alkitab, membaca Alkitab setiap pasal, setiap malam, setiap hari, satu pasal saja. Karena penting bagi saya membaca Alkitab itu ya secara kronologis. Ya sedihnya saya program seperti ini masih jarang ya dilakukan oleh banyak orang ya. Saya termasuk yang pionir dengan hal ini, bukan suatu kebanggaan tapi merupakan suatu kesedihan. Karena mestinya hal-hal seperti ini lebih banyak dibagikan kepada umat Tuhan dibandingkan yang ngapa-ngapain lah seperti kesaksian. Kesaksian penting, khotbah penting, tapi lebih baik kita mengajar jemaat untuk membaca Alkitab sumber langsung yang nantinya menjadi bahan untuk kita khotbahkan, menjadi bahan untuk kita saksikan gitu ya. Kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini, kami mengucap syukur. Kami diberikan hikmat marifat dari Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa berikut ya.